wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, baik para peserta daurah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah dan semoga diberikan taufik untuk melakukan ataupun mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari pada hari ini, insyaallah. Baik, sebelum kita mulai ya, kita lanjutkan dengan cepat seperti biasa. Ini kuis dulu nih. Ya, kuis dulu ya. Ya, kuis ya, ada 4 buku nih. Ya, mudah-mudahan ada kuis, ada pertanyaan. Perhatikan pertanyaannya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna malam yarham saghirana walam ya'rif qadra kabirana." Bukan bagian dari kami yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang tua. Pertanyaannya, siapa yang usianya paling muda dan usianya paling tua dapat hadiah? Ya, yang paling muda dan yang paling muda dan tua siapa ya? Ya, jamaah yang ikhwan, yang paling muda siapa? Yang paling tua? Insyaallah dapat buku. Dapat hadiah nih. Ya, ikhwan dan akhwat ya. Kok enggak ada yang ngaku yang muda nih? Paling muda siapa? Peserta daurah paling muda. Paling muda? Bukan anak-anak ya. Peserta daurah berapa paling mas muda? umurnya? Ya. 19. Ada yang lebih muda? Ya, 18 mungkin. Peserta daurah 18. Banyak yang ngaku 19. 17 banyak yang ngaku nih. Saya 17. Ya, 17 plus. Ya, nanti. Ada 19 dan 19 Ustaz. 19 tadi ada? Ya. Ada 19 Oh, yang dapat hadiah nih. 12 ya. Hah? 19. 2 orang ya? 2 orang Ustaz. Buat akhwat enggak? Akhwat ada? Paling muda, yang paling muda. Paling muda bisa kirim di chat. Yang paling muda dapat ya. Belakang tadi bro. Ini Mas Bayu cuma satu aja, Mas 17. Bayu. Yang 19 ini bulan apa paling muda jadi? Ah iya. Bulan apa Mas? Lahirnya bulan apa? Oktober. Maret sama Oktober. Ya. Oh, Bulan apa? Juli sama Iya. Oktober berarti Paling muda Oktober. Muda Oktober ya Ustaz. Iya, dapat insyaallah. Dan duduk paling depan Ustaz. Hah? Duduk paling depan. Dapat yang depan masyaallah. Iya. Alhamdulillah ini dapat hadiah. Yang mana ya? Ini aja ya, cerdas memilih jodoh. Ini ada bimbingan ta'aruf, menikah, malam pertama. Jangan malam pertamanya aja dibaca ya. Semua ya baca. Enggak masuk kamera loh. Iklan gratis gitu ya. Buat yang awat juga paling muda sama. Bentar Ustaz nih. Yang paling awat juga paling muda ya. Paling muda ya Ustaz ya. Ya, dapat judul Romantika Kawin Muda. Masyaallah. Ada 18 Ustaz ini Oktober. Masyaallah. Gimana kita jodohin aja langsung? Yang ini sama dia. Sama-sama Oktober ya Ustaz ya? Ya, sama-sama dong. 19. Langsung dijodohin aja lah gimana ya. Menghasilkan kan daurah ini kan menghasilkan faedah. Ya. Ini Nanti sama Ustaz. Jadi 18 umur 18 Oktober duduknya paling depan Ustaz katanya Ustaz. Oh ya masyaallah berarti ya. Ya nanti aja kita lanjutkan. Ini atas nama siapa ya? Nanti bisa di chat ya. Nanti Di chat bisa nanti ya, Ana minta hadiahnya di panitia. Ana forward ke panitia. Ya. Ya, yang paling sepuh silakan yang dapat hadiah insyaallah. Dapat hadiah, silakan. Yang paling sepuh Bapak insyaallah dapat hadiah dari kita. Yang akhwat ini ada Ustaz yang paling sepuh Bu Sukarti 51 tahun. Iya. Masya Allah. Ya, boleh silakan ya. Sebentar Ustaz. Ada ya? Bapak pinter nomornya Pak? Oh iya. Satu. Ya udah satu paket. Satu paket insyaallah. Insyaallah ini satu paket ya. Syukran Pak, masyaallah. Semangat ini kan menunjukkan yang muda-muda jangan kalah dong. Yang ini ya apa namanya? Yang sepuh kita aja semangat ngaji, yang muda-muda jangan semangat tetap semangat gitu ya. Semangat supaya tetap semangat untuk ilmu. Ya.
Kita lanjut ya. Iya, Ustaz. Ya baik Bisa para jamaah dilanjut. sekalian, sebelum tanya jawab kita lanjutkan dulu biar tidak ada hutang atau PR ya menyelesaikan ini, tapi karena waktu kita sangat terbatas ya saya izin berarti membacakan dengan cepat dan tidak menjelaskan dengan seperti sebelumnya ya. Kita lanjutkan, kita masuk poin yang ke-12 sekarang ya. Kita masuk poin yang poin yang 12, isnata asyrata, 12 insyaallah ya. Yang ke-12, wa min haqqi zauji ala zaujatihi, di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, an taktuma sirrahu, menyembunyikan rahasia suami, wa sirra baitihi, dan rahasia di rumah suami. Wala tufsi min dzalika syai'an, janganlah dia menyebarkan sedikit pun. Wa min akhtaril asraril lati, di antara yang paling bahaya rahasia yaitu tatahawanun nisa'u bi'idza'atiha, yang perempuan di sini disebutkan tatahawan bermudah-mudah menyebarkannya adalah asrarul firash, rahasia ranjang. Ya, kita sudah bahas di pertemuan pertama, tetapi di sini kalau perempuan ditambah bermudah-mudah. Jadi justru perempuan yang gampang gosip-gosipan. Wa ma yakunu bainaz zawjaini fih, ya apa yang terjadi di antara suami istri. Udah kita jelaskan ya. Poin yang ke-13, wa min haqqi zauji ala zaujatihi, di antara hak suami yang wajib ditunaikan istri, an tahriso alaihi wa tuhafidho alal hayati ma'ahu, hendaklah dia semangat hidup dengan suami dan berusaha menjaga kehidupan bersama suami. Ya, gimana caranya? Caranya wala tas'aluhu at-talaqa, jangan sering-sering minta talak. Min ghairi sababin, tanpa sebab. An Thauban radhiyallahu anhu qala, dari Thauban berkata, ayyum ra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan manapun yang minta talak kepada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya mencium bau surga. Ini baunya saja haram ya, apalagi masuk. Ya kita sudah bahas kemarin ya, kurang lebih perempuan ya begitu ya. Makanya talak itu di tangan laki-laki, karena katanya ulama seandainya di tangan perempuan sehari bisa 100 talak ya, karena perasaan, emosi dan sebagainya. Ya, dan kapan apa yang disebut dengan alasan syar'i? Alasan syar'i adalah ketika tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Apa tujuan pernikahan? Ya, dapat ketenangan, litaskunu ilaiha, dapat kebahagiaan, dapat perlindungan, kemudian mendapatkan anak, menunaikan syahwat juga karena perempuan punya syahwat, mendapatkan nafkah. Jadi kalau tujuan pernikahan tidak tercapai, ya boleh ya meminta cerai. Ingat, boleh. Boleh ya, bukan harus dan wajib. Boleh ya, termasuk kalau nggak punya anak dan terbukti suami mandul, boleh. Ingat, boleh. Boleh. Adapun yang lain-lain dan sebagainya itu bukan alasan syar'i, misalnya ya, kok motoran terus, nggak punya mobil, apa, itu bukan alasan syar'i ya, dan yang lain-lain seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya. Kita mungkin bacakan cepat ya supaya bisa tanya jawab. Al-khilafatu zaujiyah, ya, ada khilafat, perselisihan antara suami istri. La takadu usratun taslamu min masyakili wal khilafat. Ya, tidak ada rumah tangga yang selamat dari masalah dan perselisihan. Kemarin kita jelaskan, rumah tangga Nabi aja ada permasalahan. Aisyah, Fatimah dan Ali ya, dua-duanya penghuni surga. Pasti tetap saja bertengkar, bahkan bertengkar dahsyat. Apalagi kita gitu loh, pasti ada cekcok. Tapi yang paling penting adalah segera baikan. Jangan lama-lama. Jangan menjadi talaub, jangan menjadi talaubus syaitan ya. Setan bermain-main di situ. Ya, ngambek-ngambekan dalam jangka waktu yang lama, segera minta maaf, segera ini ya, salah satu, jangan ngambek lama-lama. Kalau ngambek lama-lama, setan nanti bermain di situ, talaub, mulai membisiki, mulai banding-bandingkan, ngungkit-ngungkit masa lalu, memori-memori datang ya, jangan sampai.
Walakinnal usara tatafawatu fi hajmi masyakiliha, dan rumah tangga juga itu tatafawat, bertingkat-tingkat dalam ukuran permasalahannya, wa nau'i khilafatiha, dan jenis perselisihannya. Qad hathal Islamu zaujaini, Islam memotivasi pasangan suami istri ala mu'alajati masyakilihima, segera diobati masalah tersebut, wal qada'i alaiha fima bainahuma, dan segera qada, ya, segera mencari solusi, mungkin depan kodi, depan perantara di antaranya. Kan firman Allah, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Sudah kita bahas kemarin ya. Qala ta'ala wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan, dan perempuan yang khawatir ba'liha, suaminya itu nusyuz, au i'radan, atau berpaling, enggak tanggung jawab, fala junaha alaihima ayyusliha, tidak apa-apa dua-duanya itu membuat yusliha, membuat perdamaian, suluh, wasulhu khair, dan berdamai itu baik. Ya, jadi membuat damai, perdamaian, dan tentunya dengan perantara orang ketiga mungkin bisa jadi. Ilaju nusyuzil mar'ah, oh ya, pengobatan, ilaj itu pengobatan ya, terjemahnya. Berarti ya cara menghadapi nusyuznya perempuan. Sudah kita jelaskan kemarin ya, langkah-langkahnya, nasihat, kemudian hajar dari tempat tidur, dan memukul, begitu ya. Dan hadisnya jelas, wala tadribil wajah wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan janganlah menghajar istri kecuali di rumah. Maksudnya apa? Ini maksudnya kalau sedang menghajar, hajar itu artinya bukan hajar pukul ya. Hajar itu artinya menjauhi. Ya, janganlah menjauhi istri kecuali di rumah. Nah, makanya kalau cekcok sama istri, jangan tinggalin rumah sekali-kali. Ya, mungkin beda kamar, beda apa. Jadi sangat tidak disarankan cekcok berkelahi, suaminya pengennya kabur. Ya udahlah, terserah kamu, saya keluar dulu, pergi gitu loh. Ya, pergi kemana gitu. Enggak. Tetap di rumah. Tetap di rumah, tenang dan sebagainya. Cari ruangan ini. Ya, atau mungkin di teras atau di mana begitu ya. Jangan keluar, jangan tinggalin. Ini enggak nyelesain masalah. Istri juga makin marah, makin ini, bukan solusi. Seperti itu. Kita lanjut, ilaju nusyuzir rajul, cara menghadapi nusyuznya suami. Qala ta'ala ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa akhdiratil anfusus syuh. Ya. Ayat ini sudah kita baca tadi ya, insyaallah. Kita cepatkan ya. Tsumma yuqabu 'alal hakim, kemudian menuju hakim. Ya, menuju hakam. Bi anna sulha itlaqan khairum min shiqaqi wal juhfatu wan nusyuzu wat talaq, karena yang namanya damai itu jauh lebih baik secara mutlak daripada pertengkaran, cekcok, nusyuz, dan tolak. Ya. Jadi bagaimana kalau kalau tadi kan kalau suami kita udah jelaskan. Kalau istri menghadapi suami yang nusyuz, ya nusyuz itu ya sama juga, ngeyel, enggak mematuhi syariat, enggak tanggung jawab. Seperti itu, maka istri berusaha, dibilang di surah damai. Kan enggak mungkin istri itu kasih nasihat, maksudnya menasehati, ya, karena kadang-kadang suami gengsi ya. Namanya pemimpin begitu. Ya, jadi caranya adalah memang kalau memang sudah dahsyat sekali, caranya dengan meminta perantara pihak ketiga. Ya, artinya minta ustadznya nasehatin, minta bosnya nasehatin, minta keluarganya nasehatin. Walaupun dia juga bisa menasehati, tapi dengan cara-cara yang cara-cara yang baik. Misalnya pura-pura nanya, "Bang, saya pernah baca nih Bang buku, bagaimana menurut Abang?" gitu ya. Oh, itu cara menasehati tidak langsung. Ya, tidak langsung. Misalnya ada suaminya salah, jadi dalam Islam itu cara menasehatinya bukan langsung kepada suami, bukan apa gitu ya. Karena namanya pemimpin kadang gengsi, tapi kadang-kadang dengan cara tadi minta pendapat, "Bang, saya baca buku ini nih. Gimana menurut Abang?" gitu ya. Oh iya, dia baca. Oh iya, berarti saya salah ya? Iya Bang gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya.
Nah, bukan langsung nasehatin gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya beda dalam Al-Qur'an, kalau suami salah, istri salah itu suami nasehatin. Tapi ketika suami salah malah disuruh damai gitu kan. Iya kan ayatnya begini kan. Harusnya nasehatin juga suami gitu. Nah, tapi ini beda. Kenapa? Memang cara tadi suami kan pemimpin, kadang-kadang gengsi ya. Kadang-kadang nggak terima dinasehatin. Nah, makanya seperti itu ya. Ya kurang lebih cara menasehatinya tidak langsung. Ya, pura-pura nanya, pura-pura minta pendapat, ataupun tekniknya kayaknya perempuan lebih paham ya, atau cari-cari kondisi yang bagus dan sebagainya. Ya kalau enggak pakai pihak ketiga. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita baca lagi. Kaifa al-amru idza ishtaddat khilafu baina zawjaini. Bagaimana urusannya kalau al-khilaf, perselisihan, percekcokan ishtaddat makin parah antara suami istri. Ini gimana nih? Maka Allah punya solusi. Allah berfirman, qala ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila dikhawatirkan terjadi percekcokan yang dahsyat antara suami istri, solusinya adalah masing-masing mengirimkan hakam. Ya, masing-masing pihak istri mengirimkan hakam, suami juga mengirimkan hakam. Hakam itu tepatnya juru bicara atau perwakilan. Min ahlihi wa hakaman min ahliha, dari keluarganya masing-masing. Jadi istri ya dari keluarganya dia angkat juru bicara perwakilan, suami juga sama. Ngangkat juru bicara perwakilan dari keluarganya. Iyurida islaha, kalau dua-duanya pengen islah, maka yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan satukan lagi. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha berilmu mengetahui. Ya. Jadi intinya innahu yaljau ila hadhil wasilatil akhirah, hendaklah kembali dua-duanya kembali kepada wasilah ini yang cara terakhir. Inda khaufi syiqaq, ketika dikhawatirkan terjadi percekcokan dahsyat. Fayubadiru qabla wuqu'i syiqaq fi'lan, hendaklah bersegera sebelum benar-benar terjadi perceraian. Bi ba'thi hakamin min ahliha tarotadihi, dengan mengutus hakam juru bicara wakil dari keluarganya, wa hakamin min ahlihi yartadihi, dari suami juga yang dirodai. Kemudian ngapain? Yajtami'ani fi hudu, yaitu dua-duanya berkumpul dalam hudu, dalam ketenangan. Ya, jadi ini yang ini mungkin banyak yang belum tahu gitu ya, atau belum banyak diterapkan begitu. Nah, jadi kalau sudah dahsyat gitu, artinya dari suami udah nggak mau ngomong, istri udah nggak mau ngomong gitu ya. Nah, artinya sebelum cerai itu jalan terakhir ini. Jadi pihak istri ngutus perwakilan juru bicara, pihak suami juga ngutus. Kemudian kumpul satu tempat. Ya, boleh juga suaminya hadir, istrinya juga hadir boleh. Nah, kemudian ketika ngumpul tersebut, yang ngomong hakamnya ini yang ngomong. Hakamnya ngomong. Jangan suaminya, jangan istrinya. Karena kalau dia yang ngomong, emosi naik nanti dia. Ngomong ya. Emosi naik. Jangan. Fi hudu, dalam tenang. Ya, oke, itu ya, sudah paham ya? Ngumpul gini ya, enggak boleh. Suaminya enggak boleh ngomong, istri enggak boleh ngomong. Jelas nanti ketika bahas ini naik, dua-duanya naik suaranya. Enggak terima, oh bohong gitu ya. Seperti itu ya. Enggak, bukan gitu ceritanya, enggak gitu ya. Nah, diam. Lalu hakamnya ini ngapain? Hakamnya itu ya menyampaikan pesan dan bilang terus terang, saya dari keluarga saya, dari pihak istri, ya saya ingin menyampaikan ini ya. Sebenarnya dari suami ini apa sih yang dikeluhkan, apa yang menjadi pokok permasalahan, apa yang dikomplainkan, apa yang tidak senangin dari istri, sampaikan aja dengan baik-baik. Ya, ini saya dari pihak istri ini sebenarnya punya niat baik di sini, masih ingin melanjutkan rumah tangga. Sekarang tolong ngomong baik-baik dari suami itu apa sih yang dia nggak suka dari istri. Oke,
Terus yang ngomong jangan suaminya, perwakilannya gitu ya. Karena suaminya ngomong nanti, oh saya nggak suka ini gitu ya. Nanti istrinya dengar nggak terima juga, bohong, bukan itu versinya ini gitu. Ya, seperti itu. Sampaiin cerita, oh begini gitu. Sama juga dari pihak suami juga sama, nyampein dulu. Ya, kenapa kami apa yang tidak disuka saya dari pihak suami mewakili, ya ingin tanya pihak suami juga masih ingin melanjutkan, apa kira-kira yang tidak disukai, masalahnya apa yang dikomplain dari suami, tolong disampaikan baik-baik, nanti insya Allah kita perbaiki bersama, kita inikan dan komunikasikan. Makanya iyurida islaha, kalau pengen islah Allah satukan lagi, wafiqillah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu, kalau sudah mulai di puncak di apa bisa nggak apa-apa ya, ngomong baik-baik, dan sepertinya sangat jarang dilakukan kaum muslimin begitu ya, walau alam seperti itu. Ini anjuran kalau sudah istaddal khilaf, kalau sudah memuncak, sudah memanas khilafnya di antara kaum muslimin seperti itu ya. Oke, cukuplah kita itu aja poin pentingnya. Mungkin kita tidak jelaskan panjang lebar. Alhamdulillah ya para peserta daurah sekalian, materi kita pada daurah kesempatan 2 hari ini telah habis ya, alhamdulillah ya. Dengan nikmat dari Allah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat, telah selesai materi kita dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini bukan sekedar wawasan, bukan sekedar ilmu pengetahuan, dan bukan sekedar bacaan yang menyenangkan, tetapi ilmu yang melahirkan amal bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Kita lanjutkan tanya jawab insyaallah. Oh, langsung aja. Langsung ya. Sampai aja. Tes. Atau mungkin ada yang langsung? Boleh. Boleh. Bismillah, mungkin Ikhwan atau Bapak ada yang tanya? Mas yang dekat dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ingin bertanya mengenai sunnah ketika malam hari, bahwasanya dianjurkan juga untuk tidur di awal waktu. Ya. Dan ketika masih bujang terbiasa begitu, Ustaz. Nah, jadi saat-saat pillow talk-nya itu seperti apa, Ustaz? Ya. Jazakallahu khairan. Iya, ini ada pertanyaan bagus dan kritis ya. Ada pertanyaan bagus dan kritis. Ya, dia memang sunnahnya kita adalah tidur di awal malam. Karena hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para sahabat menceritakan Nabi, karena Nabiyu Shallallahu Alaihi Wasallam yaqrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah isya. Jadi kalau tidur sebelum isya itu khawatirnya kelolosan, nggak sholat isya. Sedangkan ngobrol-ngobrol setelah isya itu dibenci, makruh, hukum asalnya. Dan sehingga para ulama mengambil fikih dari diri. Jangan makan dari keringat istri, ya Allah. Jangan ya, seperti itu. Kurang lebih demikian insyaallah ya. Ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin Ikhwan ada yang mau bertanya langsung lagi? Asmi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika ada seorang pria, baik ini pemuda ataupun yang sudah berkeluarga, kondisinya itu cenderung orangnya itu emosional dan peka. Apakah itu adalah sebuah anugerah atau musibah dari Allah? Karena tadi kan disebutkan pria itu mengedepankan logika, tapi saya beberapa kali menemukan dan ada orang yang dekat dengan saya yang notabene beliau itu
ya sering lah ada cekcok dengan pasangannya. Dan ya ini kebetulan pria. Nah, apakah ini sebuah anugerah atau musibah atau ujian bagaimana gitu Ustadz? Dan mungkin satu lagi, ada teman saya yang cerita dulu itu keluarganya broken home dan balik lagi. Tapi dia setelah keluarganya balik lagi itu ya kayak ngerasa kok kayaknya lebih baik misah. Nah, dia sempat nitip pertanyaan ke saya, kalau misalnya dia itu sudah besar dan sudah mapan, boleh nggak sih dia itu memilih untuk tidak bertemu dengan bapak ibunya, karena setelah keluarganya itu balik lagi ya sering berantem juga gitu loh Ustadz. Jadi kayak dia milih, kok kayaknya aku mending nggak usah ketemu orang tuaku lagi, seperti itu. Makasih Ustadz. Ya, baik ya. Mungkin pertanyaan pertama yang saya tangkap, dia yang emosian itu suaminya. Ya, jadi emosi, suami punya karakter emosian begitu ya. Kayak Emosi. baperan gitu Ustadz. Iya? Kayak cenderung baperan gitu. Baperan atau emosi? Gampang ngambek. Jadi kayak Gampang ngambek atau emosi? Beda nih. Apa ya Ustadz, kayak logikanya itu kayak nggak jalan gitu loh Ustadz. Oh ya Allah, error berarti dong. Error kalau lagi logika nggak jalan nih, error ya. Ya oke, baik ya. Oke, nggak apa-apa, kita jawab dua-duanya aja ya teman-teman sekalian, para peserta daurah ya. Ya baik ya, kalau dia memang emosian banget begitu ya. Jadi emosian banget memang ya kita harus ya gimana pun juga selalu ya permasalah. Jadi sebentar saya sampaikan dulu satu kaidah. Ini kaidah dari para ulama ya terkait dengan menerima aduan suami istri. Menerima aduan suami istri. Nah, ketika ada suami istri yang mengadu atau salah satunya mengadu, maka kita pertama tidak langsung membenarkan. Ya, jangan langsung membenarkan dan jangan langsung mengambil kesimpulan dari itu sebelum mendengarkan dari pihak suaminya ataupun mendapatkan informasi terpercaya. Ini kaidahnya. Makanya saya sangat sering mendengarkan fatwa. Jadi saya tuh sering mendengarkan fatwanya Syekh Shalih Fauzan. Kalau ada waktu saya dengar rekaman fatwanya. Berapa kali beliau dan ulama yang lain, berapa kali beliau itu ditelepon tanya jawab ya. Dia telepon. Kemudian dia bilang, suamiku begini. Jawaban Syekh Shalih Fauzan ringkas. Beliau mengatakan, silahkan ke, kalau terjemah kita ini, silahkan ke KUA. Beliau jawab begitu. Untuk permasalahan ini silahkan sampaikan ya tarfa'ina ilal qadi katanya. Silahkan ke qadi. Jawabannya ringkas Syekh Fauzan. Setiap ada yang nanya permasalahan rumah tangga, suamiku begini. Istriku begini. Apa hukumnya? Apalagi jatuh cerai apa enggak? Selalu Syekh Fauzan seingat saya dia bilang silahkan ke qadi. Nah, sehingga demikian juga kalau kita dapat curhat, apalagi ustadz ya dapat cerita dari pihak istri, pihak suami, Ustadz bagaimana hukumnya ada istri begini, atau dia bilang suami saya begini, jangan langsung percaya. Kenapa? Karena apa yang dilaporkan itu belum tentu benar. Itu baru versi istri. Kita tidak bisa komentar, tidak bisa apalagi memberikan hukum. Ya, apalagi hukumnya itu yang dahsyat, hukum terkait dengan cerai. Ini jatuh talak atau tidak Ustadz? Oh ngeri juga, langsung kita jawab. Oh kalau begitu permasalahannya sudah talak satu kamu. Oh jangan. Sebelum kita dengar dari suami dulu, ini berat masalahnya ini, ya. Jadi harus dengar dua belah pihak. Oleh karena itu, nah kalau ada pertanyaan tentang permasalahan suami istri, ya saya nggak bisa jawab juga, ikutin ini aja. Nggak bisa kita ngambil kesimpulan cerita dari satu pihak saja sebelum kita dengar dari pihak yang lain seperti itu. Dan kadang-kadang faktanya emang bukan begitu cerita aslinya kan gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Ini kaedah ya. Begitu juga jamaah-jamaah nanti kalau dapat curhat, ibu-ibu dapat curhat dari temannya, dari apa, jangan langsung, artinya kita buka kritis juga, jangan langsung percaya, ya bisa jadi kebalikannya, play victim dan sebagainya. Kita lanjut yang tadi misalnya yang dia dia emosian, dan jelas ya selalu syariat Islam itu selalu berusaha mempertahankan pernikahan dulu, dan fatwa ulama banyak sekali pasti ngarahkan bertahan. Ya bertahan. Ya adapun nas juga mengatakan abghadul halali ilallah talak. Ya, halal yang paling Allah benci adalah perceraian gitu ya.
Ya, jadi kita berusaha. Makanya tadi misalnya ada suami emosian. Ya, sebenarnya itu kalau kita dengar perlu dengar dulu versi suaminya. Ya, bapernya gimana apa. Jadi jangan langsung benerin gitu ya. Tapi kita jawab dengan secara umum, secara umum. Nah, kalau memang misalnya kalau dia emosian apa, tetap saja nasihatnya tetap pertahankan rumah tangga. Tetap dipertahankan. Ya, kalau memang yang namanya emosi, ya emosi itu berarti memang ada dari tabiat dasar. Dan setahu saya cara mengelola emosi ini adalah dengan cara belajar, dengan belajar menahan, ya. Dan banyak sekali cara-caranya mengendalikan emosi, ya banyak ya. Pertamanya kalau lagi marah, ya idza ghadiba ahadukum, maka kalau kalian sedang marah maka pertama diam, jangan ngomong. Ada hadisnya, lagi marah berdiri, duduk. Kalau duduk nggak bisa, berbaring. Kalau nggak bisa, ambil air wudhu, sholat dan sebagainya. Itu semua melatih. Ya. Jadi mau nggak mau itu dilatih. Ya, adapun baperan ya sama juga dilatih. Kita kasih nasihat ya, laki-laki itu tidak seperti wanita ngambek ya. Laki-laki justru kebalik, istrinya yang goda apa ya istilahnya, dia yang ayo udah bang jangan gitu, yuk saya minta maaf, apa namanya ya itu ya. Hah? Diapain itu namanya tuh? Ya, diminta maafkan gitu ya, diminta maafkan, ayo bang, ayo begini dong, gini, jangan ngambek dong, jangan gini, jangan begitu laki-laki gitu ya. Sekali istri minta maaf atau apa langsung, jangan malah ngambek, malah apa. Kalau istri wajar begitu ya, kita minta maaf masih marah ya. Ya, Dek maafin Dek gitu ya. Abang salah selama ini, makin nangis lagi dia. Oh iya, makin dian lagi. Ya, makin makin dipuji-puji lagi ya, pengen dibesar-besarkan hatinya lagi. Memang begitu, berulang kali maafnya kalau sama minta maaf sama istri. Ya, dipuji-puji, di apa gitu. Tapi kalau laki-laki sekali aja, istri minta maaf selesai. Ya, bahkan kadang-kadang tadi ada sifat dasar yang kelewatan tadi. Ada sifat dasar yang kelewatan, bahwasanya salah satu sifat dasar istri itu adalah gengsi minta maaf sama suami. Itu sifat dasar istri. Gengsi minta maaf sama suami. Makanya istri itu paling bahagia kalau suaminya pura-pura memaafkan tanpa pakai perkataan saya minta maaf gitu. Jadi pura-pura nggak tahu dimaafin. Karena salah satu sifat dasar istri adalah gengsi minta maaf sama suaminya. Ini ada hadisnya juga ya, ya, bahwasanya perempuan itu Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, ala uhbirukum binisaikumul jannah, mau enggak kalian saya infokan tentang wanita surga, ya wanita surga. Tentu jawabannya para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu. Kemudian Nabi kemudian menjawab, nisa al-wadudu walud, ya laki perempuan yang penyayang dan banyak anaknya. Kemudian beliau lanjutkan, ya idza ghadiba, kalau dia sedang sedang marah ya, suaminya sedang marah, idza ghadiba zaujuha, kalau dia marah suaminya, au asa ilaiha, atau dia sedang marah maka suaminya marah, maka dia datang kepada suaminya ya, berkata hadhihi yadi fi yadik, ya wahai suamiku, ya ini tanganku di atas tanganmu, aku minta maaf, la aqtahilu bi ghadmin hatta tardo, katanya. Aku minta maaf ya, aku tidak bisa tidur bi ghadmin itu artinya sakit karena tersengat kalajengking. Ya, aku tidak bisa tidur sebagaimana orang yang tersengat kalajengking, demam tinggi, sakit, nggak bisa tidur bang. Hatta tardo, sampai engkau ridho, saya minta maaf ya bang gitu. Jadi salah satu ciri wanita penghuni surga adalah dia mudah minta maaf sama suaminya. Ya, mengapa kenapa itu adalah salah satu ciri penghuni surga? Ya, kenapa? Karena amalan ini paling berat dilaksanakan oleh istri. Dia perlu melawan emosinya, dia perlu melawan rasa gengsinya, perlu keimanan yang kuat untuk minta maaf sama suami. Datang seperti itu, datang seperti hadis, datang kepada suaminya, hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku di atas tanganmu bang. Dia pegang tangan suaminya, ya bang aku minta maaf, nggak bisa tidur, seperti godmin, seperti orang yang tersengat kalajengking, demam bang, demam tinggi, nyeri, ya maafin aku bang, hatta tardo, sampai engkau ridho, begitu.
Nah, jadi ini gengsi minta maaf. Makanya istri, sifat dasar istri enggak mau minta maaf sama suaminya. Gengsi deh. Ya kalau bisa kalau istri salah, pengennya istri itu suami itu pura-pura nggak tahu, nggak usah dibahas-bahas. Ya, langsung ini aja langsung ya dimaafin aja langsung atau dia suami itu ngomong ringkas saja, nggak usah diulang, selesai. Jangan dibahas-bahas lagi, itu istri. Tapi kalau suami salah beda, dibahas sehari semalam. Kayak gitu ya. Dan istri nggak mau minta maaf, gengsi minta maaf. Ya gengsi minta maaf. Makanya dalam kehidupan rumah tangga, mungkin kalau kita pakai cicilan, suami sudah 1.000, istri baru 1 minta maafnya. Dalam rumah tangga, karena gengsi. Suami kan sekali kesalahan, maaf D-nya. Abang sih gini-gini, iya maaf D. Abang salah D. Abang sih, iya maaf D. Gitu, memang harus gitu terus. Diulang-ulang terus, pokoknya emang begitu. Ya, abang janji nggak ngulang lagi gitu, maaf deh ya, afan ya, maaf. Dia memang begitu, harus begitu gitu ya. Sedangkan istri enggak, dia pura-pura gimana gitu dia akhirnya ya udahlah, dilupakanlah gitu, seperti itu. Ya, jadi istri kalau mau jadi calon penghuni surga, suami istri ya itu harus melawan gengsinya, minta maaf sama suami, datang minta maaf, dan itu bisa menenangkan suami. Oke gitu ya. Dan demikian juga tadi ya, kalau sudah banyak ketemu, pertanyaan kedua ya, banyak ketemu malah bertengkar dan sebagainya, mungkin bisa pakai ini tadi. Pakai tadi yang ketiga ya, idza stadal amru, pakai hakaman fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Coba gitu aja deh. Karena tadi setiap ketemu ngobrol terus, panas. Nah, ini butuh pihak ketiga yang ngobrol yang bagus ya. Mungkin demikian insyaallah. Ustaz, kita beralih ke akhwat dulu nih Ustaz. Banyak sekali masuk pertanyaan ke WA kami. Salah satunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apa yang dimaksud jodoh itu cerminan kita? Mukanya mirip atau imannya yang mirip Ustaz? Ya. Iya, oke ya. Apa yang dimaksud dengan jodoh cerminan dari kita? Itu maksudnya adalah bukan wajah, bukan apa begitu, enggak ya? Enggak, karena kalau itu yang kita ketemukan malah faktanya beda ya. Ya, banyak suami-suami yang wajahnya biasa, istrinya cantik-cantik gitu kan ya. Banyak kan, makanya kalau wajah Anda jelek, cobalah kaya, maka wajah Anda dimaafkan. Masyaallah. Kan gitu. Ya, banyak kita dapatkan begitu. Ya, kita dapatkan begitu ya. Ya banyak yang orang biasa-biasa aja ya, bodinya ini, bahkan dia one pack gembul gitu ya, istrinya cantik-cantik. Ya, tapi kalau six pack istrinya ganteng-ganteng. Gitu ya. Oke ya, itu jadi yang dimaksud itu adalah cerminan adalah antara agama sama akhlaknya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi jodoh cerminan itu kaidah secara umum. Ya, secara umum. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, misalnya disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya at-thayyibatu lit-thayyibin ya, dan seterusnya. Disebutkan yang wanita baik al-khabithatu lil-khabithin, ya, perempuan jelek-jelek untuk laki-laki yang jelek-jelek juga. Ya, al-khabithuna lil-khabithat, dan laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk-buruk juga. Ya, dan sebalik dan seterusnya. Jadi yang baik dapat yang baik, yang buruk dapat yang buruk. Itu artinya sama, sejenis. Ya, itu maksudnya. Jadi kurang lebih agamanya sama, akhlaknya sama. Dan secara logika pasti nggak mungkin misalnya anak pengajian cari jodoh di diskotik. Nggak mungkin kan? Dia pasti dicari dengan siapa? Dengan yang sama ini ya. Nggak mungkin yang hobi ini pasti nyari sesama hobi, yang satu orientasi, satu pemikiran. Nggak mungkin kontras banget begitu. Ya, itu contoh cerminan. Nah, adapun contoh misalnya Asiyah istrinya Firaun itu gimana? Ya, ataupun yang lain-lain, banyak ahwat-ahwat juga ya, ahwat-ahwat yang katanya yang itu ya salah pilih, akhirnya dapat ikhwan bakwan gitu ya. Ya, dapat ikhwan tapi bakwan. Ya, artinya ikhwan yang itu predator dunia maya gitu kan. Banyak kayak gitu, ikhwan ahlun nazar wa ta'aruf. Ya, intinya dikit-dikit minta nazar, dikit-dikit minta ta'aruf gitu kan. Ikhwan alun nazar wa ta'aruf. Ya, itu juga sama, kok dapat yang itu? Ya, itu semuanya pengecualian. Likulli qaidatin istisnaun. Setiap kaidah ada istisna, pengecualian. Tapi secara umum demikian, hampir sama semuanya. Ya, makanya tadi kita sampaikan di awal ya, begitu nikah, berjalan rumah tangga, kadang terbesit. Ya, istri saya kan kok begini, dia begini, kecewa kita. Kecewa dengan istri.
Nah, kalau kita lihat sama juga, istri juga sama kecewa dengan kita. Artinya aib-aib kita terbongkar di rumah tangga, jelek-jeleknya kita terbongkar di rumah tangga. Semua kelihatan. Maka kita bertopeng aja di sini nih. Ketemu nih bertopeng, ya seolah-olah kita soleh, tapi di rumah banyak maksiat kita. Yang tahu istri kita. Di sini aja kita soleh, tampangnya soleh kita nih. Tampangnya masya Allah, ahi, subhanallah, afwan, barakallahu fiik gitu ya. Di rumah ya Allah, di rumah baru kelihatan aslinya. Ya, istri baru tahu begitu. Ya, seperti itu. Jadi maksudnya apa? Itu maksudnya ungkapan ya, jodoh adalah cerminan diri, kurang lebih demikian berdasarkan ayat tadi. Ya, insyaallah. Pertanyaan nomor 2 Ustaz, apa yang harus dipilih terlebih dahulu Ustaz? Ini ada 2 ikhwan Ustaz. Pertama, ikhwan yang sudah mengaji tapi akhlaknya masih kurang baik. Kedua, ikhwan yang belum mengaji tapi punya akhlak yang sangat mulia. Terlihat dari bagaimana dia sangat memuliakan ibunya dan kakak wanitanya. Iya, baik ya, ada ikhwan yang udah ngaji akhlaknya kurang bagus ya, tapi ada yang belum ngaji akhlaknya apa namanya? Akhlaknya bagus ya. Akhlaknya sangat bagus Ustaz. Sangat bagus. Pilih yang di mana ya? Iya Ustaz. Ya kalau bisa jangan pilih dua-duanya gitu. Insyaallah. Betul Ustaz, betul. Ya, pilih dua-duanya. Cari yang lain ya Ustaz. Cari yang lain. Ini yang peserta sudah daurah ngaji. ada yang sudah. Iya, insyaallah. Peserta daurah ada. Kalau bisa jangan dua-dua karena dua-duanya ada kerugian di situ ya. Ada kerugian. Kalau belum ngaji nanti dia akidah tauhidnya atau apanya nanti yang tidak lurus. Kan dia akan membimbing ahwat nanti bahaya. Dia dibimbing dengan apa? Dibimbing ke arah dengan akidah yang enggak bagus, bahaya ini. Ya, dibimbing. Karena perempuan tadi sama. Ya, seburuk-buruk perempuan bukan ya. Maksudnya perempuan itu dia ngikutin suami intinya. Perempuan itu ngikutin agama suami, copy paste suami perempuan itu. Ya, jadi memang ngikutin pemimpin di mana-mana. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, namanya imam diikutin. Ya, jadi bahaya dia punya akidah-akidah yang enggak bagus karena belum ngaji. Ya jangan. Demikian juga tadi udah ngaji akhlaknya buruk. Bahaya juga. Ya, karena memang zaman sekarang hati-hati ya. Sebenarnya itu kalau sudah dia jadi bedakan antara ilmu agama dengan agama ini beda. Perhatikan para akhwat, antara agama dengan ilmu agama suatu hal yang berbeda. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Ya, maka hadisnya gitu kan? "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, fazawwijuh." Apabila datang laki-laki yang kalian sudah ridho agama dan akhlak. Nabi sebutkan dua, seolah-olah ini terpisah ini. Agama dan akhlaknya. Dua hal yang terpisah. Disebutkan dinahu wa khuluquhu, maka nikahkanlah. Ya, nikahkannya. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau enggak akan terjadi kerusakan besar di muka bumi. Fitnah yang besar dan kerusakan yang meluas. Seperti itu. Ya, Nabi sebutkan dua, agama dan akhlak. Ya, agama dan akhlak. Diridhoi agama dan akhlak. Ini adalah yang tidak boleh ditawar-tawar lagi bagi para ahwat. Makanya beda antara agama. Sebenarnya agama ini mencakup akhlak, tetapi bedakan agama sama ilmu agama. Ya, makanya kalau sudah ngaji itu cenderung kepada ilmu agama. Makanya tidak jarang kita jumpai, jangankan antara untuk jodoh, tidak jarang kita dapai ikhwan senior udah lama ngaji, akhlaknya rusak. Memang ilmunya tinggi, tetapi akhlaknya rusak. Ada. Ya, dia sombong, dia merasa sudah ngaji, ikhwan senior, ada akhlaknya rusak dan sebagai ilmunya tinggi. Jadi bedakan antara agama, karena agama mencakup dengan akhlak juga, berbeda dengan ilmu agama. Ya, jadi kalau bisa jangan dua-duanya, cari yang lain deh. Ini bahaya dua-duanya. Kalau bisa, dan semoga dimudahkan ya, dapat yang tardawna dinahu wa khuluquhu. Amin. Insyaallah stok di bawah masih banyak. Banyak ya, banyak. Insyaallah. Ini Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ini mungkin biasanya juga dialami oleh para ikhwan maupun akhwat yang hendak menikah Ustaz, sudah menjalani proses ta'aruf dan lain sebagainya, tinggal menunggu akad aja Ustaz. Tapi biasanya muncul keraguan-raguan Ustaz. Mungkin ada dari ikhwan mungkin merasa akhwatnya nanti istrinya bisa ini enggak ya, bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan enggak ya, bisa nanti menenteramkan hati enggak ya, bisa dan seterusnya. Atau mungkin di pihak akhwat
bisa merasakan nanti suaminya bertakwa nggak ya, bisa mengayomi keluarga nggak ya, bisa mendidik anak nggak ya, dan seterusnya. Nah itu bagaimana Ustaz agar kita menghilangkan keraguan-keraguan itu Ustaz? Iya, cara menghilangkan keraguannya. Jadi ini udah mau nikah, karena udah siap-siap, udah sebar undangan belum nih? Wahaya sebar undangan udah ini masih ragu-ragu. Iya, bagaimana caranya ya? Sudah mau nikah, udah siap-siap, udah oke, cuma muncul keraguan, dia beneran nggak soleh, dia beneran nggak begini, begitu ya. Solusinya adalah dengan sholat istikharah sebenarnya. Solusinya adalah dengan apa? Sholat istikharah. Ya, solusinya. Dan mungkin kita juga perlu jelaskan fikihnya sholat istikharah, karena masih banyak salah paham terkait dengan sholat istikharah. Jadi sholat istikharah itu caranya yang pertama adalah memusyawarahkan dulu urusannya. Jadi misalnya ada dua pilihan nih, nikah apa enggak? Musyawarahkan dulu, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ya, musyawarahkanlah urusan kalian, kalau sudah berazam tawakal 'alallah, bismillah gitu kan. Nah, jadi musyawarahkan dulu nikah apa enggak. Nah, dan musyawarahkan dengan yang punya ilmu. Ya, jangan musyawarahkan dengan status WhatsApp, status Facebook gitu ya. Ya, dengan yang berilmu 1-2 orang. Setelah dapat ilmu, mantap, bismillah, baru sholat 2 rakaat. Minta sama Allah. Ya, minta dimantapkan hati. Nah, sekiranya setelah sholat 2 rakaat, kalau memang prosedurnya lancar, berarti Allah mudahkan berarti ini. Ya, tapi sekiranya nanti prosedurnya nanti tiba-tiba banyak gangguan, banyak apa, atau ya qadarullah akhirnya nggak jadi, ya berarti Allah telah pilih yang itu, seperti itu. Jadi harapannya setelah istikharah itu mantap, kita sudah serahkan pada Allah, sudah musyawarah, sudah sholat istikharah. Ya, dan sholat istikharah itu bisa kapanpun, bahkan ketika sholat tahiyatul masjid kita istikharah pun boleh 2 rakaat seperti itu. Jadi ini untuk menghilangkan keraguan-raguan. Ya, makanya tanya dulu, kumpulkan informasi dan sebagainya. Ya, pokoknya apa ya, jangan Islam juga jangan cari kucing dalam apa, menikahi sebagaimana beli kucing dalam karung, enggak ya, cari informasi yang banyak. Ya, cari informasi yang banyak, yang valid, yang apa ada tentang dia, insyaallah. Demikian. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Oh iya, peserta sekalian, ini pertanyaan yang masuk ke kami sangat banyak, baik maupun ikhwan maupun akhwat yang mengirimkan ke WA kami. Namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan tema Ustaz, jadi kita mungkin tidak bacakan. Ya. Dan saking banyaknya mungkin kita bacakan yang urgent-urgent ya Ustaz ya, yang mungkin banyak permasalahan yang dihadapi sama oleh orang lain. Demikian. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah, semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga, juga seluruh kaum muslimin. Ustadz, saya sangat menyayangi suami saya. Beliau suami dan ayah yang baik. Terkadang saya bertanya kepadanya apa yang kurang dari diri saya yang harus saya perbaiki. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana tanda-tandanya jika suami ridho kepada istrinya Ustadz? Gimana kalau? Suami ridho kepada istrinya, tanda-tandanya. Oh iya, oke. Bagaimana tanda suami ridho ya, suami ridho kepada istrinya ya, dia berarti menjalani rumah tangganya itu langgang berarti ya, langgang, kemudian juga tidak banyak terjadi percekcokan dan sebagainya seperti itu. Dan nggak apa-apa sekali-kali tanya, bang ridho nggak sama saya bang, nggak apa-apa, tanya sekali-sekali, nggak apa-apa, tanya kepada suaminya ya, atau bacakan hadis tadi, karena saya pengen ridho abang, kalau saya mati saya masuk surga, nggak apa-apa. Ya, tandanya adalah tadi yang kita bahas ini ya, sakinah, mawaddah, warahmah dan sebagainya. Sekali-kali nanya nggak apa-apa. Nanya kepada suaminya seperti itu. Tadi betul tadi tanya kekurangan. Demikian soalnya. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Semoga Allah senantiasa beri penjagaan untuk Ustaz dan keluarga. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya bagi istri yang harus tinggal dengan ortu suami, supaya istri ridho dan terhindar dari konflik dengan mertua. Adakah tips untuk istri agar bisa dekat dengan ibu mertua Ustaz? Iya, baik ya. Kalau tinggal dengan ibu mertua ya tadi ya, berarti ini terpaksa banget ya. Harusnya haknya istri itu kan tinggal sendiri. Ya, atau katanya orang itu kan istri harus jadi ratu di rumahnya sendiri. Ya, nggak boleh ada ratu yang lain. Nggak boleh ada ratu besar, ratu kecil, nggak ada.
dia satu-satunya ratu di rumah itu, seperti itu. Ya kalau ini mungkin kondisinya terpaksa banget berarti ya. Nah bagaimana caranya ya memang ya dua-duanya harus berperan. Istri juga harus ya berusaha ngambil hati mertua. Tadi kita udah jelasin ya. Berusaha dan ya mohon maaf aja ngalah gitu ya. Ngalah. Gimana juga yang namanya mertua tetap saja dia merasa yang dirampas dalam tanda kutip. Ya, di mana gitu. Artinya dia tetap saja yang perlu dibesar-besarkan, diambil hatinya dan sebagainya. Ya, dan mungkin kuncinya di sini pada suaminya. Karena lama-lama istri juga nggak kuat ya, lama-lama dia ngalah terus nggak kuat. Butuh suami yang membesarkan hatinya, minta maaf, besarin hatinya, makluminya ibu saya udah tua, gitu seperti itu. Jadi dalam hal ini dua-duanya berperan, bukan hanya istri, suami juga berperan. Walaupun idealnya ya tadi ya, kalau memang bisa dipisah dan sebagainya seperti itu. Mungkin demikian insyaallah Mas Bayu. Baik Ustaz. Mungkin Ikhwan tadi ada yang ingin bertanya langsung? Ya, Mas Asmi minta tolong mic-nya. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Insyaallah. Mohon tipsnya atau kiatnya ketika untuk mengajak pasangan kita dalam hal kebaikan. Dalam kebaikan apapun misalnya untuk kita ingin agar istri kita lebih dekat dengan Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab dan sebagainya. Karena terus terang saya lihat baik-baik pasangan suami atau istri itu punya ekspektasi sendiri tentang kebahagiaan agama dari pasangan kita gitu Ustaz. Nah, dan mungkin ya pertanyaan kedua yang terkait adalah terkait tadi suami istri kadang-kadang punya ekspektasi kebaikan pasangan masing-masing. Dan ketika itu tidak sesuai ekspektasi dan seperti apa Ustadz sebaiknya sikap dari kita sendiri dan pasangan kita. Nah. Ya, baik ya. Bagaimana cara mengajak pasangan ya lebih baik ke arah agama begitu. Ya sebenarnya kalau pertanyaannya dari ikhwan dari suami lebih gampang insya Allah lebih gampang ngajak istri ngaji lebih gampang karena secara umum perempuan itu ya ngikutin suami sebenarnya. Ngikutin suami imamnya ya tinggal diajak baik-baik diajak ngobrol di apa secara umum lebih mudah ngajak istri ngaji lebih mudah ya dan kebanyakan pertanyaan ya biasanya gitu istrinya ngaji duluan suaminya yang susah diajak. Nah ini memang berat kalau ini ya berat cara ngajaknya. Jadi kalau istri ya kita jelaskan aja seperti itu. Ya kita jelaskan misalnya contoh misalnya Dek mau sama saya nih sehidup semati aja atau sehidup sesurga Dek gitu kan kita tanya mau hidup sama saya sehidup semati atau sehidup sesurga ya pasti maunya sehidup sesurga dijelasin gitu kan kalau sehidup semati adik mati saya nikah lagi ya Dek gitu ya bye bye tinggal aja lah gitu kan begitu ya seperti jadi jelasin gampang. Ya mau sehidup semati atau sehidup sesurga. Kalau sehidup semati setelah mati kita udah selesai aja Dek, habis kita. Ya udah habis. Ceritanya selesai sampai di situ Dek. Mati selesai kita. Udah. Tapi kalau ada yang mau sehidup sesurga, ya kita harus sama-sama berada dalam ketaatan Allah. Kita sama-sama begini, sama-sama ngaji yuk Dek, sama-sama ini supaya kita nanti sehidup sesurga. Nanti di surga kita jadi pasangan abadi selama-lamanya. Kita bangun rumah di surga begini-begini. Jadi lebih gampang gitu. Lebih gampang untuk ngajak ke arah agama begitu. Itu. Ya, dan bagaimana kalau tidak sesuai ekspektasi ya sama, kita evaluasi dulu. Karena kalau tadi kan kalau yang nanya laki-laki nih, lebih gampang ngajak istri. Lebih gampang, laporan orang-orang lebih gampang. Ngajak istri ngaji tuh lebih gampang. Yang penting suami nyontohin. Istri ngikut kok. Istri ngikut ya kita sholat istri ngeliat dia ngikut kita ngaji istri ngikut insya Allah. Nah kebanyakan pertanyaan yang masuk yang berat ya itu ya pasangannya yang belum ngaji suaminya ini berat banget curhatnya banyak banget susah banget Ustaz diajak gini udah saya begini udah dibeliin buku udah dia apa susah ngajaknya Ustaz akhirnya pergi kajian sendiri susah masih begini Ustaz susah nasihatin nah begitu ya. Artinya memang kalau suaminya yang belum ngaji atau apa itu memang butuh perjuangan, butuh tata cara khusus, dan perlu doa. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Ada pertanyaan berikutnya Ustaz?
Oke, sebenarnya. Saling serang juga Ustaz. Sebenarnya Mungkin ada yang merasakan hal yang sama Ustaz, bisa Oke, mohon iya. nasihatnya Ustaz. Oke, sebenarnya sama dua-duanya ya. Artinya laki-laki zaman sekarang tuh hobi nge-game, kemudian kalau perempuan ya drakor gitu ya. Dua-duanya sama-sama daurah ya. Sama-sama daurah. Daurah nge-game. Ya, ibu-ibu juga jumlowati juga sama ya. Kalau laki-laki begadang semalaman apa nge-game. Kalau jumlowati begadang semalaman ngabisin serial film drakor. Gitu ya. Itu sama-sama juga. Ya, jadi kalau nasihat secara umum mungkin ya apa ya, ini semua nggak bermanfaat ya. Bahkan bisa terjatuh dalam keharuman gitu ya. Dalam keharuman, nggak bermanfaat ya. Tugas kita banyak ya, dan sebagainya. Jadi kita ini, dan bagaimana cara menghindarinya? Kita pakai kaidah psikologi dari Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan an-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Itu kaidah psikologi. Yang namanya jiwa tidak akan bisa meninggalkan sesuatu kecuali ada penggantinya. Itu kaidah psikologis dari Ibnu Taimiyah. Namanya jiwa tidak bisa meninggalkan sesuatu secara total kecuali ada penggantinya. Oleh karena itu nggak bisa kita bilang pada orang yang suka main game berhenti main game, nggak bisa. Ya, demikian juga yang nonton drakor berhenti, nggak bisa. Ya, harus ada gantinya. Gantinya dari main gamenya itu kita tawarkan. Demikian juga anak-anak yang suka main game, nggak bisa kita bilang nak berhenti main game nak. Cuma berhentiin doang, marahin doang, ancam doang, nggak bisa. Harus dikasih pengganti yang lain. Ya, makanya oleh karena itu kita berusaha mencari kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan-kegiatan bermanfaat yang lain yang tidak kalah seru. Banyak, ya banyak seperti itu. Minimal apalah, minimal kalau laki-laki jangan game lah. Mungkin kalau minimal laki-laki itu bisa diarahkan ke arah olahraga mungkin. Ya entah goes kah, ya entah apa namanya, entah olahraga, entah ini yang dia tuh setidaknya bermanfaat, sama-sama main-main ya secara zahir tapi bermanfaat bagi badannya. Ya olahraga atau apa itu harus dicari penggantinya. Ya oke, dia misalnya tiba-tiba ganti suka goes ya. Goes misalnya 3 jam 4 jam gitu ya. Itu jauh lebih baik daripada game 3-4 jam. Ya seperti itu. Setidaknya pelan-pelan lah ya. Walaupun nanti juga dikeluhkan juga sama istri kebanyakan goes gitu ya. Ya kebanyakan goes ya. Kalau sebelumnya bang jangan HP aja yang dipencet-pencet, kita juga pengen dipencet-pencet bang gitu ya. Ya juga harus tuh pas goes bang sepeda doang digenjot kita pengen juga gitu. Sama aja tapi setidaknya lebih baik kan. Setidaknya lebih baik setidaknya. Artinya harus cari pengganti, solusinya begitu ya. Entah cari pengganti kegiatan-kegiatan yang baik, ya apalah begitu. Mungkin ibu-ibu senam, masak atau apa, cari kegiatan. Ya ngumpul-ngumpul dengan teman majelis taklim lebih baik daripada ngumpul dengan teman-teman biasa. Ya lebih baik, jauh lebih baik. Cari pengganti yang setidaknya lebih baik. Ya lebih baik seperti itu. Itu solusinya. An-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Demikian juga contoh ada orang pacaran disuruh putus, nggak bisa. Masalah hati bro, berat ini, sakit ini kayak gitu ya. Coba aja orang pacaran disuruh putus, nggak bisa. Ya solusinya apa? Cari ganti yang lebih baik. Coba kalau sudah cukup nikah begitu kan, motivasi nikah seperti itu. Ya, jadi kita cari kegiatan. Ya, kita berusaha jadwal, ikutin program, ikut apa seperti itu. Dan saya itu nggak bisa membayangkan ya ngegame habisin waktu sejam 2 jam ya. Saya aja tuh ya untuk waktu balas WhatsApp aja kadang-kadang enggak. Ya ini saya mau terus terang ya. Saya itu WhatsApp ini buat status WhatsApp hanya sekali seumur hidup saya ini. Jadi selama ada WhatsApp, saya buat status WhatsApp hanya sekali seumur hidup. Yaitu disuruh sama istri, "Bang, nih ada fitur baru bisa buat status WhatsApp," katanya. Akhirnya akhirnya saya coba, saya buat status WhatsApp, saya taruh gambar buku saya buka ya, begitu saya taruh ya gambar buku, tiba-tiba banjir WhatsApp, banjir WhatsApp, banyak yang order nanya, wah saya kapan balasnya ini gitu ya. Jadi saya tuh buat status WhatsApp, apalagi lihat status WhatsApp aja nggak pernah. Artinya waktu tuh kurang sekali gitu loh, waktu itu kurang. Apalagi balas-balas komentar di akun-akun. Jadi saya tipenya hit and run, posting kabur. Balik-balik loh sudah rame yang komentar gitu. Mau baca sesuatu nggak bisa gitu ya, seperti itu. Jadi kayaknya tuh waktu itu sangat sangat berharga seperti itu.
Ya, dan banyak kajian-kajian kita tentang berharganya waktu. Jadi intinya cari pengganti insyaallah. Ya. Bisa manfaatkan waktunya lebih manfaat ya Ustaz ya. Insyaallah. Insyaallah. Ini Ustaz ada pertanyaan dari yang sedang LDM Ustaz atau berhubungan menikah tapi jarak jauh Ustaz ya. Mohon nasihatnya Ustaz, sebagai istri sering merasa bersalah karena tidak bisa mendampingi suami dan membantu lagi secara finansial sehingga suami yang menanggung semua kebutuhan istri dan anak-anaknya. Merasa semakin berat dan bersalah, anak-anak sangat jarang bertemu abinya. Ini LDM-nya karena melanjutkan studi Ustaz. Karena apa? Melanjutkan studi. Melanjutkan pendidikan. studi ya. Ya, baik, terkait dengan LDR ya, long distance relationship. Terkait dengan LDR, kalau kita bicara fikih, sebisa mungkin, kalau bicara fikih ya, sebisa mungkin hindari LDR. Ini sebisa mungkin ya. Kalau terpaksa, semoga Allah mudahkan dan semoga Allah menjaga serta menguatkan LDR. Kenapa Islam itu syariat kita memotivasi hindari sebisa mungkin LDR? Ada dalilnya? Ada dalilnya, ada. Di mana Fatimah bin Qais setelah suaminya meninggal banyak yang mau melamar. Ya, Fatimah bin Qais ini setelah suaminya meninggal banyak yang melamar. Ya, dan dia pun akhirnya meminta pilihan kepada Nabi SAW, minta pertimbangan. Maka Nabi SAW mengatakan fa amma Muawiyah fasuqluk la malalahu. Adapun Muawiyah orangnya fakir, enggak punya harta. Jangan pilih dia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nikah butuh modal ya. Jangan cuma modalnya modal cinta. Enggak apa-apa deh bang, tinggal sama abang makan nasi garam aja. Yang penting cinta gitu ya. Bilang, oh sadar bangun nih popok sama susu mahal gitu ya. Gitu ya. Oke. Wa amma Abul Jaham, adapun Abul Jaham fala yadau asahu an atikihi. Adapun Abu Jaham jangan pilih juga. Dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Jadi harusnya tongkat itu kan di bawah ya, tapi dia tidak pernah meletakkan tongkatnya di pundaknya. Artinya tongkatnya di pundaknya terus, katanya. Dan di sini dijelaskan oleh An-Nawawi ada dua tafsiran. Ada dua tafsiran. Fihi ta'wilani. Ini Imam Nawawi mengatakan fihi ta'wilani masyhuron. Ada dua penjelasan tentang tidak pernah meletakkan tongkatnya. Tongkatnya selalu di pundaknya. Ya, yang pertama, ya ahaduhuma annahu kasirul asfar. Jadi tafsir takwil yang pertama maksudnya dia sering safar. Orang kalau kan karena dia safar tuh dia ngangkat barang. Tongkatnya selalu di sini. Sering safar. Artinya apa? Kamu bakal sering LDR sama dia nanti. Jangan pilih dia. Kemudian tafsiran yang kedua asani annahu kasirud darbun linisa. Dia sering mukul perempuan. Ini kan posisi siap mukul ya. Pok. Jangan pilih juga. Jadi di sini ada kunci dari Nabi. Pertama, jangan pilih yang modal nekat doang, modal cinta. Ya artinya nggak ada modal, artinya nggak ada usaha sama sekali, benar-benar nol gitu loh, nekat gitu ya. Ya nekat. Ya artinya walaupun tidak punya pekerjaan tetaplah bekerja kan gitu ya. Istilahnya ya. Nah, yang kedua sering safar tadi. Ya, bawa tongkat, orang dulu tongkat, sering safar, LDRan terus, jangan pilih. Yang ketiga yaitu sering mukul istri. Wah, ini bahaya yang ini. Jangan pilih. Nah, oleh karena itu dari sini Islam fikihnya adalah sebisa mungkin hindari LDR gitu loh. Ya, karena yang namanya menikah ya gabung. Ya, ini mana gabung kalau bisa. Jadi maksudnya dari hadis ini tuh perjuangkan semuanya bagaimana jangan LDR gitu loh. Kalau bisa hidup sederhana banget, yang penting berdua. Misalnya apa ya, katanya tiket ke sana mahal. Kalau bisa ada yang dijual deh, tanah dijual supaya bisa hidup sama suami. Supaya bisa beli tiket. Ya, biaya hidup di tempat rantauan mahal. Kalau ada tanah yang bisa dijual, apa yang bisa dijual, jual. Temenin suami. Kalau bisa begitu. Ya, kalau nggak bisa ya gimana lagi ya, seperti setahu saya pelaut. Gimana lagi? Ya, atau siapa itu gitu gimana? Ya, mudah-mudahan Allah menjaga begitu fikihnya. Ya, mengapa demikian? Karena ya Nabi SAW menganjurkan jangan. Kenapa ya? Karena pada LDR ya terus terang aja banyak mafsadat atau banyak yang mengancam dalam LDR. Banyak yang mengancam dua pihak. Ya, dimulai dari istri sama juga. Istri juga butuh suami, butuh ngobrol tengah malam, ya.
tempat curhat ya, butuh bahunya suami ya, ngobrol, dicurhat semua tengah malam, butuh ini, butuh penyelesaian, mendidik anak juga butuh suami ya, apalagi istri tuh mikirnya pakai emosi, pakai apa, itu perlu juga suami yang luruskan. Dan apalagi suami LDR di zaman sekarang, apalagi Masya Allah ya, kalau dia di luar kena fitnah, kena apa, lihat perempuan, lihat ini, nggak ada tempat balik, gimana, error gitu kan, error, kering dan sebagainya ya. Jadi kalau bisa jangan sama sekali. Nah, kalau seandainya terpaksa ya, tidak ada lain tidak bukan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Dan kita doakan mudah-mudahan yang LDR ini dijaga oleh Allah keduanya, dikuatkan hatinya, dan yang paling penting kita doakan semoga segera tidak LDR lagi, seperti itu. Ya, cuma ini saja yang bisa disampaikan ya LDR. Demikian insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ikhwan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah berdosa jika ketika kita sedang lelah menolak ajakan berhubungan intim istri? Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Ini yang nolak Suami Ustaz. suami. Ya. Baik ya, saya punya artikel di Muslim ID. Ya, judulnya suami menolak ajakan istri berhubungan intim apakah berdosa. Tulisannya agak panjang. Bisa lihat ya, tulisan saya di Muslim ID, suami menolak ajakan istri apakah berdosa dan apakah dilaknat juga, gitu ya. Dilaknat juga. Nah, seperti itu. Di situ saya bawakan dalil-dalil ya tentang kewajiban istri. Tadi sudah kita bacakan hadisnya ya. Kita bacakan hadisnya. Istri harus memenuhi panggilan suami, kalau enggak dilaknat dan sebagainya. Nah, sekarang apakah kalau suami menolak, apakah dilaknat juga? Saya di situ menukil, saya terjemahkan fatwanya Profesor Dr. Khalid Al-Muslih. Ya, ringkasnya nanti saya bacakan ringkasnya, intinya di situ ya. Jawabannya adalah tetap wajib menunaikan ajakan istri. Ya, kecuali kalau benar-benar tidak mampu. Ya, karena kalau suami ya kalau nggak mampu gimana gitu ya. Kalau nggak mampu gimana, nggak bisa begitu ya. Kalau dia lagi nggak mampu saking capeknya dan sebagainya. Maka penjelasan dari Prof. Khalid Al-Muslih mengatakan tetap wajib katanya. Ya, dari mana? Ya, dari mana beliau berdalil? Pertama, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, perempuan punya hak sebagaimana mereka punya kewajiban. Ya, beliau ambil dalil itu. Ya, jadi intinya walahunna alaihin mislul ladzi alaihin. Jadi kalau dia suami punya hak ini, istri juga punya hak itu. Jadi tetap wajib ditunaikan. Ya, tetap wajib ditunaikan. Dan demikian juga ada dalil yang lain juga mengatakan an-nisa'u syaqaiqur rijal. Ya, ada dalil yang mengatakan bahwasanya perempuan saudara kandungnya laki-laki. Perempuan saudara kandungnya laki-laki, dan di antara penjelasan ulama dengan hadis ini bahwasanya perempuan itu sama kayak laki-laki dari segi tabiat. Dia juga butuh, butuh nafkah batin, laki-laki juga butuh nafkah batin. Ya, perempuan juga butuh sama kayak laki-laki, butuh pujian, butuh apa, butuh ini dan sebagainya, dan salah satunya butuh nafkah batin juga perempuan. Ya, kalau laki-laki suka dengan perempuan yang cantik, yang putih, yang bersih, yang bodinya bagus, sama, perempuan juga sama, suka sama laki-laki yang ganteng, bodinya bagus, gagah, putih, gini. Bahkan perempuan bisa pingsan kalau ketemu sama orang-orang ganteng, sama apa dan sebagainya. Ya, perempuan juga sama, suka sama yang ganteng-ganteng, suka sama yang ini, begitu ya. Kalau ada laki-laki jelek, ya, laki-laki jelek, akhlaknya buruk dan sebagainya, diolok-olok. Tapi kalau ada laki-laki ganteng begini-begini, laki-laki ganteng, rusak, playboy, malah digemborin. Ya, malah dipuji-puji karena gantengnya gitu ya. Seperti itu. Ya, apalagi ada yang ini semua laki-laki sama aja buaya kecuali yang ganteng gitu ya. Sama aja perempuan gitu ya. Perempuan juga sama. Itu dari penjelasan hadis an-nisa'u syaqaiqur rijal. Nah, Syekh Profesor Khalid Al-Muslih ngambil dari dalil itu. Ya, jadi perempuan juga dan juga ada hak-hak yang tidak boleh menelantarkan istri.
Ya oleh karena itu kalau istri ngajak, suami wajib menunaikan selama dia mampu. Selama dia mampu, tunaikan, ikut. Walaupun capek. Ya kecuali kalau nggak bisa sama sekali ya. Kalau nggak bisa ya gimana? Kalau nggak bisa, nggak bisa ini ya. Mohon maaf nggak bisa tegak. Gimana lagi? Gitu kan? Nggak bisa. Wajib katanya saya ini. Nah hanya saja apakah bisa dikiaskan laki-laki dilaknat? Enggak sampai dapat laknat karena kasusnya berbeda. Tapi tetap kalau tidak menunaikan sampai tahap istri terlantar. Ya, karena sama suami juga kalau tidak menunaikan pusing. Tidak bisa sama istri juga sama. Kalau udah lama banget dia juga sama, pusing, gampang marah, gampang ngomel-ngomel. Kurang nafkah batin nih. Gitu, sama aja. Seperti itu. Ya, kurang lebih demikian, selebihnya nanti silahkan baca dalil-dalilnya dan fatwa ulama yang saya sampaikan di situ di Muslim Uraidi. Demikian Mas Bayi insyaallah. Masyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian jawabannya tadi. Mungkin ada ikhwan lagi yang mau tanya langsung? Ada? Oh ya, boleh. Minta tolong mic-nya Mas, untuk disalurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mau bertanya, saya pernah baca sekilas tentang istri bukan pembantu itu Ustadz. Iya. Nah itu katanya ada Ustadz yang berpendapat atau ulama empat madhab itu katanya kan laki-laki tuh harus kasih nafkah kayak tempat tinggal, terus ada pakaian. Nah terus argumentasinya kayak misal kalau makanan itu tanggung jawabnya katanya suami kayak masak kayak gitu soalnya masak makanannya makanan mentah gitu kan, padahal yang tanggung jawab suami. Terus habis itu kalau pakaian, masak ngasih pakaian kotor kan berarti yang wajib nyuci pakaian juga suami juga. Nah itu gimana Ustaz? Iya. Oke ya, jadi memang saya pernah baca begitu ya. Sebenarnya ada tulisan artikel saya pernah baca. Jadi sebenarnya kan tugasnya suami semuanya, menyiapkan makanan, menyiapkan rumah, menyiapkan pakaian. Jadi sebenarnya yang masak suami sebenarnya. Ya, karena dia yang bertugas menyiapkan makanan, demikian juga menyiapkan pakaian. Suami kan berarti dia yang nyetrika berarti gitu loh. Suami mantap ya, nyetrika, ngepel, nyapu dan sebagainya gitu. Iya. Jawabannya ini sebenarnya tidak tepat ya, tidak tepat ya. Karena itu maksudnya adalah memastikan ketersediaan gitu ya, memberikan nafkah itu kan memberikan nafkah baju pakaian ini memang tugasnya seperti itu. Tapi pendapat yang terkuat ya bahwasanya kembali kepada urf tadi ya, ashiruhunna bil ma'ruf ya, seperti itu. Jadi perlakukan sesuai dengan urf ya, kaedahnya bagaimana ya. Dan kemarin kita jelaskan ya, secara umum di Indonesia ya istri itu setahu saya ya yang ngurus rumah kan ya, nyapu, ngepel, apa dan sebagainya. Dan memang di Indonesia juga sudah jadi kebiasaan terutama kota-kota besar itu menyediakan khodimah. Ya saya ralat kemarin ini bukan khodam ya, dikira jintor. Khodimah ya. Khodimah ya, menyiapkan khodimah, pembantu itu urf itu ya. Mungkin kalau di desa enggak ya, saya enggak tahu ya. Tapi kalau di kota-kota itu kayaknya urf kayaknya. Di kota-kota ya urf ya, istri itu disediakan khodimah yang bantu, yang apa dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi semuanya kembali kepada urf ya, bermuamalah yang baik mungkin ya, insyaallah. Ya, demikian insyaallah. Sudah, Ikhwan ada yang mau tanya lagi? Sudah, tidak ada ya? Oh, ada. Ya, silakan ya. Izin bertanya Ustaz. Pertanyaannya tentang sering kita dapat sama istri tentang kalau istri saat marah itu kan suruh dipeluk Ustaz. Iya. Nah, tapi kan saya bilang, lah mau meluk gimana wong jenengan aja steroidnya besar terus kayak gitu. Jadi mohon nanti dari segi apa mungkin psikologi atau gimana mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, ini ada pertanyaan kan ketika istri marah itu dipeluk aja. Bagaimana mau dipeluk? Volumenya kebesaran gitu ya. Volumenya ngomelnya kebesaran gitu. Iya, itu kemarin itu maksudnya dipeluk itu salah satu opsi aja ya, salah satu opsi.
Ya misalnya dipeluk, ya diapain gitu ya, di ini kan. Bagus sebenarnya sih dipeluk tapi nanti disumpel pek gitu ya. Bagus ya. Artinya itu ya. Dipeluk itu bisa juga ya, jadi opsi gitu ya, sumpel. Nah, jadi itu salah satu opsi aja ya, salah satu opsi dipeluk, ditenangkan. Intinya ditenangkan. Tapi kemarin itu dari itu semua intinya itu didengarkan pokoknya, didengarkan. Jangan selama marah itu, selama ngomel itu jangan disela sedikit pun. Dengar aja, biarkan sampai selesai aja. Sampai selesai, sampai tenang begitu ya. Memang begitu perempuan, dia butuh sekian ribu kata keluar sehari dengan kecepatan 180 km per jam. Butuh emang begitu. Ya, setelah dia tenang baru kita nasehatin dan sebagainya. Tunggu selesai dulu seperti itu. Ya, demikian mungkin gitu ya maksudnya. Odol, silahkan ya. Odol. Jazakallah khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Dari kisah Aisyah dan Rasulullah SAW, Ustaz, apakah itu menunjukkan bolehnya menunjukkan kemesraan di tempat umum, Ustaz? Iya, baik ya. Ya dari hadis ya, dari hadis ya Aisyah ya dengan Rasulullah SAW itu apakah boleh memamerkan kemesraan di depan umum? Ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya kembali lagi kepada ini ya, kembali lagi kepada urf gitu ya, kembali kepada urf. Ya, contohnya ya ini jadi kemesraan tuh bagaimana? Jadi tergantung dari urf setempat. Ya, contohnya misalnya berjalan dengan bergandengan tangan dengan suami istri itu kira-kira menurut urf kita memamerkan kemesraan apa enggak? Karena kemesraan itu ada yang sewajarnya gitu loh. Paham ya? Jadi ada kemesraan itu yang dia sudah wajar dan kalau diperlihatkan nggak masalah, Dan ini semua kembali kepada urf masyarakat setempat. Ya mungkin di zamannya Aisyah itu adalah kemesraan yang wajar, diperlihatkan di depan publik. Ya kurang lebih, jadi boleh dipamerkan kemesraan yang yang wajar ditampilkan di depan publik. Posisi seperti itu mungkin biasa kali ya. Biasa dan Aisyah itu melakukannya hanya sekali itu saja, enggak banyak hadisnya. Mumpung ada kesempatan aji mumpung nih Aisyah nih, mumpung. Nah, sehingga kalau di Indonesia urfnya adalah ya suami istri itu kalau jalan gandengan tangan. Ya, ini saya rasa kemesraan yang masih wajar ditampilkan di muka umum. Atau menurut saya suami istri jalan sambil dipeluk begini itu kayaknya masih wajar kayaknya ya. Hah? Masih wajar ya kalau suami istri jalan istrinya dipeluk begini sambil jalan masih wajar ya? Masih wajar. Masih wajar begitu ya. Jomblo enggak meronta-ronta kan? Enggak wajar ya begitu ya. Begini. Nah, ini baru enggak apa-apa begitu. Jadi memang ada kemesraan yang secara urf itu masih wajar ditampilkan di publik. Nah, yang nggak boleh adalah memamerkan kemesraan yang dia tidak wajar di depan publik, ya, apalagi pakai drama, pakai apa, kemudian dan dilakukan berulang-ulang, ini yang bahaya begitu, makin meronta-ronta gitu ya, ya, meronta-ronta gitu, memamerkan kemesraan. Contohnya itu ya memamerkan adegan mesra, adegan apa. Adegan ini suaminya berlutut kasih bunga begitu ya, itu pas foto tuh bagus, di belakangnya cekcok gitu ya. Jadi cenanya cuma sekedar cari viewer saja, cari heboh dan sebagainya ya. Jadi itu bukan dalil boleh memamerkan kemesraan di depan publik, nggak boleh juga ini ya. Nanti juga di situ banyak maslahat, banyak mafsadah, memamerkan istri, memamerkan suami, menimbulkan ain, menimbulkan iri, hasad, dengki dan sebagainya ya. Dan memang biasanya yang sering memamerkan ini ya perempuan. Tadi hadisnya kita bacain ya, hadisnya ya, perempuan itu sangat ingin menunjukkan kepada publik suaminya sangat cinta, bisa dibanggakan dan mencintai saya ya. Banyak begitu posting ya, posting tentang ini ya, tentang ini. Ataupun kalau saya misalnya buat postingan ya tentang apa, tiba-tiba banyak secara sukarela menceritakan suami saya baik, suami saya banget nih begini-begini. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung tuh begitu keluar tabiatnya. Ini suami gue banget nih, suami saya banget, dia baik begini-begini sebenarnya begitu gitu ya. Padahal dia diomelin tiap hari gitu ya. Sama gitu. Nah, jadi itu bukan dalil
ya, bukan dalil. Insya Allah. Mungkin demikian ya, insya Allah. Pamer-pamerkan. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Izin bertanya, seberapa penting istri mengetahui pendapatan suami? Karena selama berumah tangga, istri hanya tahu diberi ini dan itu tanpa mengetahui alokasi keuangan suami seperti apa. Saat suami diajak untuk diskusi keuangan agar bisa teralokasi dengan teratur, suami tidak tertarik untuk membahasnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, baik ya. Apakah istri harus mengetahui pendapatan suami? Jawabannya tidak perlu. Ya, jadi apakah istri harus tahu berapa besar pendapatan suami? Enggak harus. Ya, tidak harus dan tidak wajib. Nah, tidak wajib. Jadi istri nggak boleh nuntut juga. Bang, berapa pendapatannya? Kalau suami nggak jawab, terserah. Ya, terserah. Jadi nggak boleh juga. Ya, mungkin pertanyaan ini pengen minta nanya suaminya, mungkin karena suaminya pertama tidak memberikan nafkah dengan baik dan tidak sesuai dengan urf. Ya, demikian dia tadi kan memberi nafkah itu patokannya apa sih memberi nafkah sesuai urf. Dengan urf setempat gitu ya. Kalau dia nikahi anak gadisnya ini sama bapaknya dimanja, diginiin, sama bapaknya biasa dibelikan pedikur, manicure gini-gini, ya kita juga suami belikan. Ya, begitu. Berusaha sesuai dengan urfnya. Begitu. Kalau nggak mampu jangan ambil gitu ya, kecuali dia bangun komunikasi. Seperti itu. Jadi secara syariat istri nggak berhak mengetahui pendapatan suami berapa besarnya, rinciannya nggak. Ya, yang benar istri itu bisa menuntut kalau dia nafkahnya itu kurang, nafkah wajibnya kurang atau dia tidak sesuai dengan urf, itu baru boleh seperti itu. Ya, dan setahu saya kalau istri sudah dapat nafkah yang cukup, sudah dapat harta yang cukup, ya sesuai dikasih nafkah sesuai dengan urf yang cukup, saya rasa dia nggak akan nanya berapa sih bang gitu, gajinya berapa, terbuka dong, kayak nggak akan nanya, asalkan lancar terus transferan, nggak akan gitu ya. Nah kalau pelit, kalau bakhil, baru istri nanya begitu. Ya tapi secara umum enggak ya, demikian insyaallah Mas Bayu. Iya Ustaz, ini ada sedikit curhat ya mungkin Ustaz ya. Ya. Mungkin urgent untuk dijawab antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya dan keberkahan untuk Ustadz, keluarga beserta tim, juga jamaah lainnya. Ustadz Afan izin bertanya, saya lagi ditalak oleh suami secara tiba-tiba. Kami LDR dan suami udah beberapa bulan tidak berkenan pulang karena ternyata sudah nikahi diam-diam sekretarisnya. WA dan telepon saya tidak dijawabnya. Saya ajak untuk minta nasihat bersama ke Ustadz, beliau tidak merespon. Saya dan 2 orang anak kami alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Qadarullah suami belum mau belajar dan susah diajak komunikasi. Apa yang harus dilakukan saya sebagai istri? Diam saja tetap bersabar sampai masa iddah saya selesai atau mendatangi mencari tempat tinggal beliau yang sekarang udah pindah. Sempat diberi nasihat oleh putra kami lewat telepon. Tapi beliau hanya menangis dan hanya berpesan untuk dana kuliah dan kebutuhannya akan dicukupi. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ya, pertama kita doakan dulu dari yang bertanya ini mudah-mudahan diberikan kemudahan, dijaga oleh Allah dan dikuatkan dalam menghadapi hal ini seperti itu ya. Oke, baik. Sudah ditalak berarti ya. Mungkin ada pertanyaan yang cukup penting, talak 1 atau talak 2 atau talak 3? Ada informasi enggak? Coba bisa dijawab ya Ibu untuk talak 1, talak 2 atau enggak usah deh. Saya jawab dua-duanya. Oh, iya. Pertama kalau talak 1, talak 2, secara fikih enggak boleh ninggalin rumah. Secara fikih, kalau masih talak 1, talak 2 tidak boleh meninggalkan rumah. Ini secara fikih. Ya, karena ada sebagian ulama berpendapat kalau masih talak 1, talak 2, ya, selama belum selesai masa iddah itu istri itu masih istri Anda. Ini salah satu pendapat ulama. Ya, jadi kalau talak 1, talak 2 tidak boleh ninggalin rumah suami. Tetap harus tinggal bareng. Enggak boleh pisah. Wala tukhrijuhunna min buyutihin. Janganlah engkau ngusir, enggak boleh. Jadi kalau talak 1, talak 2 masih harus tinggal serumah. talak 1 Ustaz. Ya, talak 1 ya kalau bicara fikih ya kalau suaminya paham fikih juga harus tetap tinggal serumah. Sampai iddahnya selesai. Tinggal serumah. Ya, istri enggak wala yakhrujna.
Istri nggak boleh keluar. Suami pun wala tukhrijuhunna, jangan usir. Tetap tinggal serumah kalau talak satu. Nggak boleh sampai masa iddah selesai. Kenapa? Sebagian ulama berpendapat, ini sebagian pendapat ya, selama talak satu, talak dua, sampai iddahnya belum selesai, ini masih suami istri. Masih dianggap suami istri dalam syariat. Ya, oleh karena itu cara rujuknya dua. Cara rujuknya dua. Yang pertama ngomong saya rujuk, yang kedua nggak ngomong tapi langsung berhubungan intim. Jadi cara rujuknya dua. Yang pertama adalah apa? Ngomong, dek saya rujuk. Yang kedua nggak ngomong apa-apa, langsung berhubungan intim. Itu sudah dianggap rujuk. Karena masih istrinya. Sampai iddah. Nggak boleh pisah rumah. Dan di sini pun ada hikmah di sini. Ada hikmah. Kenapa nggak boleh pisah rumah? Kenapa? Bisa jadi gitu ya. Pas talak itu ya sekedar emosi sesaat atau apa begitu ya. Tapi kalau dia masih tinggal di rumah sampai masa iddah, masih tinggal di rumah, harapannya muncul lagi rasa cinta gitu loh. Oh ini cuma sekedar emosi sesaat, cuma apa. Dan selama itu masih ngelayanin. Selama masih masa iddah masih serumah, istri masih siapin baju, istri masih masakin, istri masih apa. Harapannya selama itu tumbuh lagi benih cinta. Tumbuh lagi ini, istri ngelayanin, istri apa, ya suami masih nginfakkan, masih kasih uang belanja, masih ini, harapannya tumbuh cinta. Demikian juga suami, ya suami mungkin hari pertama kuat. Hari ketiga goyang-goyang dia di mana nyalurkan syahwat gitu. Goyang-goyang atau dia lagi capek, lagi apa gitu, lihat istrinya tidur. Waduh lagi tidur kayaknya bagus nih kayaknya nih. Ya langsung ya didatangin ya rujuk berarti. Ya kan? Ternyata butuh juga. Ya setelah lama-lama, setelah marahnya hilang, ternyata istriku cantik juga ya. Apalagi lagi tidur kayak begini, asik gitu ya. Udah rujuk berarti. Ya, rujuk seperti itu. Ya jadi fikihnya demikian. Talak satu harus selama iddah harus tinggal serumah. Ini kalau kita ngomong secara fikih. Ya, ngomong secara fikih. Ya, adapun tadi misalnya nikahin sekretarisnya dan sebagainya ya walau alam ini kalau seperti ini saya nggak bisa kasih jawaban. Nanti diskusikan dengan teman-teman keluarga setempat seperti itu. Dan tapi memang ya kenapa ada disyariatkan? Kenapa Allah mensyariatkan talak? Karena terkadang pada talak ada kebahagiaan. Ya, kenapa ada syariat talak? Karena pada talak itu ada kebahagiaan juga. Setelah talak bahagia malah. Seperti itu. Bisa jadi. Ya, tapi kurang lebihnya bagaimana kaidah yang saya sampaikan di awal, masalah rumah tangga suami istri, ya jawabannya tentu saja kembalikan kepada kodi, kembalikan kepada keluarga, diskusikan baik-baik. Kita hanya bisa memberikan kaidah umum. Ya, demikian insyaallah. Masyaallah, jazakallah khairan Ustaz. Ustaz mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustaz. Terakhir ya, sebentar lagi ya. Karena bentar lagi asar juga Salat dan asar soalnya. Perlu pengumuman untuk pengumuman juga ya. Ustaz ya. Terakhir insyaallah. Ya. Afan Ustaz izin bertanya, minimal ilmu yang harus pendapat ya orang-orang dekat, sahabat ya yang mereka tahu dengan karakter kita. Udah siap nggak dipinang? Sudah siap nikah apa enggak? Gitu ya. Cuma masalahnya sekarang tuh bukan hanya sudah siap nikah apa enggak ya, ada enggak yang mau nikahin gitu aja gitu. Jadi bukan masalah sekedar mau nikah gitu ya. Kadang-kadang ada enggak yang mau menikahi begitu ya, seperti itu. Ada yang mau apa enggak begitu aja, seperti itu. Masalahnya karena banyak sekali jomblo-jomblo kita ini mau nikah ya. Tetapi yang mau itu ya belum tentu ada yang mau gitu ya. Ada juga sih yang mau tapi mau muntah, mau angin enggak gitu. Enggak juga. Insyaallah enggak ya, insyaallah. Mungkin demikian, mudah-mudahan dimudahkan jodohnya insyaallah. Ya demikian Mas Uy insyaallah ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas 2 hari ini. Antum berkenan untuk memberikan kami banyak faedah ilmu yang dapat kami terima. Dan insyaallah semoga kami bisa mudah untuk melaksanakannya Ustaz di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada kalimat penutup Ustaz dari antum? Ya mungkin para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya hanya berdoa saja mudah-mudahan kita bisa menerapkan ilmu kita ya. Karena dengan kemudahan ilmu di zaman sekarang ini, terkadang ilmu itu sekedar wawasan, sekedar sakofah, sekedar bacaan menyenangkan saja. Dan sangat jarang dari ilmu kita ini melahirkan amal. Makanya sangat berharap bahwasanya ilmu kita ini benar-benar membuahkan amal dan itu adalah berkahnya ilmu.
Mungkin demikian insya Allah ya para jamaah, singkat ya. Baik Ustaz. Indonesia Bertauhid TV.